Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiana, NIM 1813330000311 dari kelas 6 PGSD A2. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Permasalahan Pendidikan di Sekolah Dasar Inklusi. Pembahasan yang akan saya uraikan yang pertama mengenai tujuan penelitian, yang kedua metode penelitian, dan yang ketiga pendahuluan, dan yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Baik, jadi tujuan penelitian dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan pendidikan di sekolah dasar inklusi agar bisa dipetakan dan dijadikan perbaikan untuk pendidikan inklusi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan kajian kepustakaan. Rancangan dari penelitian meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu melakukan pemilihan topik, kemudian eksplorasi informasi, kemudian yang ketiga menentukan fokus penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh, serta sumber data yang diperoleh berupa informasi atau data empirik yang berasal dari jurnal, buku, atau kajian literasi lain yang mendukung penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu mengolah data penelitian dan kemudian menyusun laporan. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting bagi setiap warga negara agar negara tersebut dapat berkembang dengan pesat. Satu negara yang hebat akan menempatkan pendidikan menjadi prioritas utamanya. Dunia pendidikan yang ada di Indonesia sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Sedikit demi sedikit, sistem pendidikan mulai ditanggapi dengan serius guna untuk memenuhi tujuan yaitu mencerdaskan bangsa. Saat ini, semua sekolah atau lembaga pendidikan dapat diikuti oleh siapapun termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu anak-anak yang dibilang mempunyai kelainan atau anak yang memiliki hambatan dalam belajar atau bahkan anak yang memiliki intelijensi tinggi atau bakat yang terlalu tinggi. Jadi, anak yang berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Nomor 5 Tahun 2003 tentang suatu hak dan kewajiban bagi setiap warga negara bahwa mereka hak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK, yaitu pembahasan mengenai artikel. Jadi, dalam perkembangan pendidikan Indonesia tentu mengalami beberapa masalah. Dan beberapa masalah yang dihadapi oleh sekolah dasar inklusi adalah berasal dari guru, yaitu kurangnya pemahaman guru mengenai sekolah inklusi ataupun anak berkebutuhan khusus. Guru belum mengerti bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus yang setiap anak tentu memiliki cara untuk menanganinya sendiri-sendiri. Yang artinya tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa ditangani dengan cara yang sama. Guru kurang sabar, kemudian guru yang terbebani dengan tanggungan administrasi, dan latar belakang guru yang tidak semuanya itu sama. Menurut kajian penelitian yang sudah dilakukan, kekurangan guru pendamping khusus juga menjadi satu permasalahan di tingkat pendidikan inklusi sekolah dasar ini. Yang kedua yaitu permasalahan pendidikan inklusi tingkat sekolah dasar yang berasal dari orang tua. Jadi, orang tua sendiri belum paham bagaimana cara mereka menangani anak mereka sendiri, yaitu anak yang berkebutuhan khusus. Orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya atau yang kurang peduli terhadap anaknya merupakan satu permasalahan bagi pendidikan inklusi, karena orang tua beranggapan yang bisa memintarkan atau membuat anak menjadi pandai dan cerdas hanyalah guru. Sikap seperti itu dapat menjadi permasalahan guru karena guru sulit untuk bekerja sama dengan orang tua. Yang selanjutnya yaitu permasalahan yang bersumber dari peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri. Jadi yang pertama, peserta didik kesulitan untuk menerima materi. Kemudian mereka juga kesulitan untuk mentaati peraturan yang mengakibatkan proses kegiatan pembelajaran menjadi terganggu. Kemudian ada lagi permasalahan
yang timbul dari anak reguler atau belum adanya sikap empati atau simpati kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan permasalahan dari masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif serta bagaimana pandangan negatif dan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk terlaksananya pendidikan inklusif tersebut. Sedangkan yang terkait dengan permasalahan dari pemerintah yaitu belum adanya kurikulum modifikasi untuk pendidikan inklusi serta kurangnya pelatihan-pelatihan untuk guru yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus serta belum adanya lembaga khusus yang menangani pelatihan pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus. Dapat disimpulkan dari semua kajian yang telah diteliti oleh peneliti yang terlebih dahulu, permasalahan inklusi selain yang telah disebutkan tadi, ada permasalahan inklusi yang mengenai sarana prasarana, yaitu seperti media, kemudian RPP. Jadi berdasarkan penelitian yang sudah saya temukan, itu masih ada guru pendamping khusus yang mengajarnya itu tidak menggunakan RPP ataupun membuat RPP. Jadi mereka hanya belajar masuk ke kelas, kemudian membantu peserta didik yang kesulitan membaca, kemudian dibacakan, yang mengalami kesulitan dalam menghitung, kemudian diajari untuk menghitung seperti itu. Jadi sifat mereka hanya untuk mendampingi, bukan melakukan pembelajaran khusus kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Permasalahan lain juga ditemukan pada saat penerimaan peserta didik baru dalam suatu sekolah. Jadi dalam menerima peserta didik baru tersebut, tidak ada psikolog atau orang yang ahli dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Dan bahkan dalam penerimaan peserta didik baru ini yang lebih ditekankan perannya adalah guru SD kelas 1 yang nantinya mereka akan langsung menangani peserta didik tersebut. Dapat diambil kesimpulan bahwa semua permasalahan yang ada di pendidikan sekolah dasar inklusi itu sama, mulai dari permasalahan dari guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, kemudian pemerintah, ada juga sarana dan prasarana, kemudian ada permasalahan yang timbul dari anak reguler itu sendiri. Dan apa yang bisa saya sampaikan berdasarkan artikel saya yang berjudul Analisis Permasalahan Pendidikan di Sekolah Dasar Inklusi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you.